Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. saya mau nanya tentang iya karena butuh iya karena stain Ustaz ya. Kita kan beribadah kepada Allah ya. Itu yang saya tanyakan, ibadah itu kan yang diperintahkan, ya yang diperintahkan itu kan sebuah bentuk ibadah. Bagaimana yang kita yang menjauhi larangan Ustaz, itu apa termasuk ibadah? Karena orang-orang bertakwa itu kan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang saya tanyakan. Yang sampean apa itu katakan tadi kan yang mengerjakan perintah Allah gitu. Bagaimana dengan larangan? Kita menghindari larangan, menjauhi larangan, termasuk itu ibadah apa atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjauhi larangan itu termasuk ibadah atau tidak? Menjauhi larangan itu kan perintahnya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Berarti kan perintah juga. Berarti ibadah ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya itu adalah masuk ibadah. Makanya subhanallah, kalau misalnya kita semua sepakat terhadap hukum merokok itu haram ya, maka setiap batang yang kita tinggalkan itu kita mendapatkan pahala sebagaimana setiap batang orang nyedot itu. Nah, kalau kita misalnya semuanya sepakat bahwa rokok itu haram, kalau kita misalnya hari ini ya, kita bahkan para ulama itu menjelaskan hubungan suami istri itu berpahala enggak? Berpahala. Sebesar apa pahalanya? Ternyata pahalanya sebesar dosa orang yang berhubungan yang bukan haknya, alias berzina. Berzina itu dosa besar enggak? Dosa besar, sangat besar sekali dosanya. Bahkan Allah ancam dengan neraka itu. Nah, ini setiap malam yang punya istri ada surga tiap malam. Melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan, dua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sekali lagi, kita itu seringnya kadang tidak membawa niatan dan perasaan itu sehingga luput dari kita pahala-pahala itu. Kenapa kamu nggak minum? Aku rasa seneng ambune, rasa seneng konan, nggak ada pahala. Coba kalau saya katakan misalnya Allah menghalalkan toak atau bir, jenengan ngombe-ngombe gak setelah sholat isya ini? Misalnya, tidak mungkin kalau jenengan di surga kemudian jenengan menolak khomer di surga. Nah, di surga itu minumannya min khomrin ladzatin lisyaribin, dari minuman khomer yang sangat enak untuk diminum. Nah, coba. Nah, di mana di khomernya? Khomernya di surga, wah enak sekali. Tidak berbahaya. Di dunia ya berbahaya, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita membawa perasaan ini, kenapa kamu nggak minum khamr? Ya karena Allah melarangnya dan itu adalah ibadah, sehingga detik-detik kita di saat orang minum khamr kita tidak minum itu, pahalanya itu sebesar mereka minum khamr. Kenapa kamu nggak merokok? Rasa ngambune aku. Misalnya kalau kita berpendapat semuanya rokok itu haram, jadi perlu dibawa perasaannya ke sini untuk bahwa kita setiap langkah itu jangan lewatkan untuk meniatkan diri ya untuk beribadah, baik dalam pelaksanaan perintah atau menjauhi larangan, sehingga subhanallah lini-lini kehidupan kita itu ibadah terus, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam.